kasih teman-teman media. Jadi uh, tujuan kita untuk datang hari ini itu membawa sebuah surat ya, membawa sebuah surat yang isinya berupa informasi tambahan pada pihak penyidik kepolisian itu terkait dengan adanya dugaan pelaku lainnya dalam perkara ini ya. Jadi kami juga berupaya secara mandiri untuk mengumpulkan informasi-informasi karena kan kita mengetahui bahwa produk ini dipasarkan oleh sebuah korporasi sehingga sangat mungkin dan atau besar kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain tersebut. Makanya kami meminta kepada penyidik berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh agar dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap dugaan pelaku lainnya seperti itu. Terduga pihak lainnya ya, terduga pihak lainnya. Kami belum bisa menyebutkan namanya ya, tapi nanti pasti akan berdasarkan dugaan kami ini sangat jelas dan terang benderang sehingga pasti cepat atau lambat akan diungkap oleh pihak kepolisian seperti itu. Dan dugaan TPPU? Ya. Dugaannya juga orang terkenal. Masyarakat juga orang sekitar yang berada di ring 1 dari saudara ya. DRL. Jadi orang ring satunya. Jadi memang ring satunya, keluarganya. Jadi memang yang terlibat itu ya sebenarnya keluarganya, inti. Jadi memang bukti-buktinya semua sudah sangat terang benderang bagaimana mereka ini berusaha untuk saling berkolaborasi ya untuk mengambil uang masyarakat dan jumlahnya nggak sedikit ratusan miliar. Nah di sebelah kiri Dokti, perkenalkan ini adalah Pak Eko, salah satu orang yang menginspirasi kenapa Dokti sampai ada di titik ini. Ya, jadi Dokti melihat di salah satu stasiun TV, ya Pak Eko namanya. Beliau ini sempat berseteru dengan saudara tersangka DRL di TV tersebut. Pada saat itu beliau Dokti merasa dihinakan, ya cukup dihinakan dengan kata-kata yang sangat merendahkan beliau. Di situ Dokti ingat banget di dalam hati, mungkin maaf Pak Eko pada saat itu mungkin bahannya Pak Eko mungkin kurang ya, jadi mungkin bukan di dunia medis pada saat itu. Tapi dengan serangannya tersangka DRL kepada beliau di stasiun televisi itu cukup membuat Dokti sangat marah dan jengkel sekali. Dan sebenarnya Dokti ingin menggantikan posisi dia karena sangat mudah dibantai pada saat itu. Omongan dari tersangka DRL di salah satu stasiun TV itu sangat mudah dibantai. Tapi beliau kan mungkin tidak berkecimpung di dunia medis sehingga beliau terkesan kayak akhirnya istilahnya kena lah dengan pukulan yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL. Nah silakan Bapak mungkin dari mana dan bagaimana, ini salah satu orang yang sangat menginspirasi meskipun kita baru kali ini ketemu ya Pak Eko ya, jadi baru kali ini ketemu dan ucapkan apresiasi juga Dokti dari sudah didukung, jadi dikawal bagaimanapun juga Bapak ini menginspirasi ya Pak ya, makasih karena sangat-sangat Dokti melihat bahwa sosok DRL ini tidak layak untuk disebut sebagai dokter. Begitu dengan penyampaiannya dia di televisi yang sangat merendahkan orang yang cukup tua. Maksudnya bukan tua ya, maksudnya bukan tua ya, muda ya, maksudnya lebih senior gitu ya, bukan tua, maaf. Lebih senior dibanding saudara tersangka DRL. Nah, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan juga. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kebetulan memang saya ini ada di semacam lembaga pengawasan masyarakat yang bernama Badan Peneliti Independen ya. Kebetulan posisi saya sebagai sekjen. Di samping itu, di luar organisasi kemasyarakatan, saya juga seorang praktisi hukum, saya seorang pengacara, seorang advokat. Saya juga aktif di organisasi advokat PPKHI. Kemudian ada rekan-rekan saya juga ada dari organisasi KAI dan lain sebagainya. Terkait dengan pada waktu itu permasalahan saya dengan Dokti, artinya di sini saya memaklumi ketidakpahaman Dokti pada saat itu ya, karena posisi saya pada waktu itu berbeda dengan Dokti ya, berbeda dengan Dokti, artinya pada waktu itu DRL menyerang saya
dia tidak paham karena saya bertindak pada waktu itu bukan sebagai orang yang melaporkan dia. Beda dengan yang sekarang. Saya sebagai organisasi melakukan aduan pada waktu itu ke Barreskrim supaya proses hukum dikawal oleh Barreskrim nih. Karena pada waktu itu kan ada penyitaan barang-barang yang dianggap berbahaya. Termasuk salah satunya menurut sumber pemberitaan adalah milik RL. Itu makanya ketika dia berbicara tentang saya melaporkan tidak dengan bukti, dengan artikel, ya memang saya tidak pernah melaporkan RL, ya kan? Karena saya memang hanya proses mengawasi jalannya proses hukum. Sama dengan hari ini, kebetulan kami tadi sudah berbincang-bincang ya dengan Doktif segala macam, termasuk ada pembahasan terkait dengan TPPU, ya dok ya. Betul. Benar. Jadi pada hemat saya TPPU harusnya itu tidak harus menunggu ada laporan. Kalau memang itu TPPU adalah tindak pidana, harusnya itu bagian daripada pengembangan di dalam penyelidikan dan di dalam penyidikan. Kan semua kita tahu bahwa proses penyelidikan itu mencari suatu peristiwa ini tindak pidana atau bukan. Kalau ada tindak pidana, berarti ini naik menjadi penyidikan. Baru dicari nih alat buktinya, siapa tersangkanya, kan begitu ya Pak ya. Nah, ketika ini ditemukan kemudian adanya TPPU, ya harusnya jangan menunggu laporan dong, harusnya langsung diproses juga. Contoh kayak narkoba kan ada pengembangan, kayak teroris kan ada pengembangan, kan tidak pada melulu si tersangka. Ya, jadi di sini Dokter tambahkan ya. Jadi memang Dokter ada beberapa informasi diduga memang dari penyidiknya juga. Jadi mengatakan bahwa sebenarnya TPPU meskipun terlihat dengan jelas pun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena laporannya Dokter itu bukan atas nama TPPU, tapi atas perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Nah, di sini Dokter cukup kecewa juga. Kenapa kok pasal TPPU yang sudah sebenarnya juga bisa masuk ke dalam sini tidak dikenakan hanya karena pelaporan awalnya tidak ada pasal penipuan atau TPPU. Nah, padahal sebenarnya bisa gitu ya. Jadi dengan pengembangan penyidikan itu pasal tersebut bisa dimasukkan. Kenapa kok pada kasus-kasus lain seperti kasus narkoba dan lain kok bisa masuk gitu. Sementara kasusnya ini kok seolah-olah terhenti hanya khusus di pasal seperti yang Dokter laporkan. Kan nggak adil gitu. Nggak adil banget wahai penyidik. Dan jangan sampai nanti seperti ini akhirnya muncul dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang mengarahkan bahwa oh berarti ada sesuatu di penyidik. Jangan, karena Dokter sampai detik ini masih yakin penyidik tegak lurus merah putih gitu. Jadi transparan aja gitu. Kenapa ada apa? Kenapa kok seolah-olah harus ada laporan baru mengenai TPPU gitu. Itu juga ya mungkin ya. Terus untuk ada pertanyaan pelimpahan berkas kenapa kok di Banten? Sekali lagi untuk Fitri dan kawan-kawan, stop melakukan penyebaran kebodohan atau ketololan yang kesekian kalinya. Jika kamu mengatakan bahwa laporan terhadap DRL bukan dilakukan oleh Dokter, ya itu adalah bentuk kebodohan dan ketololan kamu. Ya, pelaporan itu atas nama pelapornya Dokter melalui kuasa hukum. Ya, dan dilimpahkan ke Banten karena lokusnya itu rumahnya Dokter ada di Banten, ada di Tangerang, iya provinsi Banten. Jadi itulah alasannya. Jadi jangan lagi nanti ada kayak, oh kenapa kok di Banten berarti ada sesuatu nih, kok nggak ada. Ya nggak ada. Makanya nanti sampai saat ini masih berpikiran yakin positif, Polda Metro Jaya tegak lurus, tidak ada termasuk wilayah hukum Polda Metro, ya termasuk dalam wilayah hukum Polda Metro. Jadi tidak ada, ya tapi Dokter mohon ada pengembangan penyidikan di mana buktinya sudah terang benderang kok. Itu ada keterlibatan saudara DRE dan keluarganya di sini. Tapi seolah-olah kok diabaikan gitu. Dan Dokter berharap, ayo sama-sama kita ungkap bareng-bareng dengan pengawalan masyarakat.